Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari program studi perbankan syariah dengan NIM 23031148. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah oleh dosen pengampu Bapak Syairul Sani, STMM. Adapun latar belakang dari akad ijarah dan akad salam, yaitu akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa atau lease agreement yang memungkinkan seseorang mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan properti, kendaraan, dan peralatan. Nah, sementara itu akad salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Umumnya digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian dan manufaktur. Nah, adapun 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis risiko yang melekat pada akad ijarah dalam perbankan syariah. Yang kedua, apa saja jenis-jenis risiko yang terdapat pada akad salam dalam perbankan syariah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik dampak dari masing-masing risiko terhadap operasional lembaga keuangan syariah. Pembahasan pertama yaitu risiko pada akad ijarah. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional dalam akad ijarah berkaitan dengan kegagalan sistem, proses internal atau human error. Misalnya keterlambatan dalam melakukan perawatan berkala terhadap aset yang disewakan dapat menurunkan nilai dan fungsi aset tersebut. Nah, risiko yang kedua yaitu risiko aset atau asset risk. Bank syariah sebagai pemilik aset dalam akad ijarah menanggung risiko kerusakan atau kehilangan aset. Risiko ini sangat signifikan karena nilai aset yang disewakan biasanya cukup besar. Nah, kerusakan aset akibat force majeure, bencana alam atau kelalaian penyewa dapat mengakibatkan kerugian finansial yang substansial bagi bank. Nah, risiko yang ketiga yaitu ada risiko pasar atau market risk. Jadi, perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi nilai aset ijarah. Penurunan permintaan terhadap jenis aset tertentu atau kemajuan teknologi yang membuat aset menjadi usang dapat menurunkan nilai ekonomi aset. Selanjutnya yaitu ada risiko kredit atau credit risk. Jadi meskipun akad ijarah bukan akad pembiayaan murni, tetapi ada risiko bahwa penyewa tidak mampu membayar cicilan sewa sesuai kesepakatan. Kondisi keuangan penyewa yang memburuk atau kerugian usaha dapat menyebabkan tunggakan atau gagal bayar. Nah, risiko selanjutnya yaitu ada risiko human dan kepatuhan syariah. Jadi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah atau regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan akad atau sanksi dari regulator. Misalnya, jika terbukti ada unsur riba atau gharar yang berlebihan dalam struktur akad ijarah. Nah, selanjutnya yaitu ada risiko reputasi. Nah, jadi sengketa dengan nasabah mengenai kondisi aset atau kewajiban pemeliharaan dapat merusak reputasi bank syariah. Keluhan nasabah yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebar melalui media sosial dan mempengaruhi persepsi publik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu risiko pada akad salam. Nah, risiko pada akad salam yang pertama yaitu risiko pengiriman. Ini adalah risiko utama dalam akad salam, yaitu kemungkinan penjual atau produsen gagal menyerahkan barang sesuai spesifikasi, kuantitas, kualitas, atau waktu yang disepakati, kegagalan panen dalam pembayaran pertanian atau masalah. Selanjutnya itu risiko kredit atau counterparty, yaitu bank syariah telah membayar penuh di awal akad tetapi bergantung pada kemampuan produsen untuk menyerahkan barang di masa depan. Jika produsen mengalami kebangkrutan atau wan prestasi, bank akan menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Risiko kualitas barang. Jadi setelah menerima barang dari produsen, bank harus menjual kembali atau akad salam paralel.
Fluktuasi harga pasar dapat menyebabkan kerugian jika harga jual aktual lebih rendah dari yang diprediksi saat akad ditandatangani. Volatilitas harga komoditas pertanian sangat tinggi dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Selanjutnya yaitu ada risiko likuiditas. Jadi, jika bank tidak dapat segera menjual barang yang telah diterima dari produsen, terutama untuk komoditas yang mudah rusak, bank akan menghadapi masalah likuiditas dan mungkin perlu menanggung biaya penyimpanan tambahan atau kerugian akibat penurunan kualitas barang. Pembahasan yang ketiga yaitu perbandingan risiko ijarah dan salam. Nah, jadi kedua akad ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Yang pertama yaitu risiko pada akad ijarah. Jadi, akad ijarah lebih fokus pada risiko terkait aset atau kemampuan membayar penyewa dengan periode risiko yang lebih panjang dan terdistribusi selama masa sewa. Nah, sedangkan akad salam, yaitu akad salam memiliki risiko yang lebih terkonsentrasi pada kemampuan produsen menyerahkan barang dan volatilitas harga komoditas dengan periode risiko yang lebih pendek namun intensitas yang lebih tinggi di masa penyerahan. Akad salam memiliki risiko yang lebih terkonsentrasi pada kemampuan produsen menyerahkan barang atau volatilitas harga komoditas dengan periode risiko yang lebih pendek, namun intensitas yang lebih tinggi di masa penyerahan. Kita juga dapat simpulkan bahwa akad ijarah dan salam merupakan instrumen penting dalam perbankan syariah yang memiliki karakteristik dan profil risiko yang berbeda. Akad ijarah menghadapi risiko operasional, risiko aset, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Nah, sementara itu, akad salam memiliki risiko pengiriman, risiko kredit atau counterparty, risiko harga dan pasar, risiko kualitas barang, risiko operasional, risiko force majeure atau risiko syariah complex, dan risiko likuiditas.